Oke, izin kita mulai ya. Terima kasih atas kesempatannya, teman-teman, seluruh manajemen dari Rumah BUMN Jakarta Selatan dan Rumah BUMN Bogor yang bekerja sama dengan Miliaran untuk terwujudnya acara siang hari ini yang alhamdulillah bisa mengumpulkan berapa orang nih ya? Lebih dari 50 orang bergabung belajar bareng. Bukan berarti saya yang lebih jago, tapi saya hanya tahu lebih dulu. Dan kewajiban orang yang tahu lebih dulu adalah menyampaikan kepada yang belum tahu. Kenapa? Karena satu pengetahuan Bapak Ibu semuanya akan menjadi a competitive advantage ya. Kita melihat ini kita nggak ngomong politik, geopolitik, politik global, konspirasi dan lain sebagainya ya. Cuman kita dapat pelajaran nih dari perang antara Iran versus Israel dan Amerika Serikat. Kenapa yang diserbu oleh Israel atau Amerika Serikat yang dibom akhir-akhir ini tuh banyak di universitas ya, bahkan universitas terbesar di Iran, namanya Sharif University. 48 profesor meninggal ya, 300-an mahasiswa juga meninggal. Itu artinya yang lebih mengancam bagi rezim Israel mungkin atau Amerika Serikat ternyata bukan hanya militernya, tapi orang-orang cerdas dianggap sebagai ancaman juga ya. Karena itu tadi, knowledge is a competitive advantage. Semakin banyak masyarakat sebuah negara yang well educated, yang terbuka pikirannya, yang memiliki skillful, ya, maka juga akan semakin kompetitif negara tersebut. Nah, kita melihat ya, seperti misalnya Singapura, dengan indeks pembangunan manusianya yang tertinggi di Asia Tenggara juga pada akhirnya menjadi negara yang paling sejahtera di Asia Tenggara. Walaupun secara teritorial mungkin dia tidak lebih besar daripada Bekasi, gitu ya, secara wilayah. Tapi karena dia memiliki SDM-SDM unggul terbaik di Asia Tenggara, maka dia juga menjadi negara paling sejahtera di Asia Tenggara. So, siang hari ini saya bahagia bisa bertemu dengan 52 orang-orang keren yang memiliki growth mindset, yang memiliki keinginan untuk terus bertumbuh seperti yang dikatakan oleh Robert Solow. Beliau adalah seorang penerima Nobel di bidang ekonomi. Robert Solow mengatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu disebabkan oleh tiga unsur. Nah, hasil penelitiannya berpuluh-puluh tahun sehingga dia mendapatkan Nobel ya. Ada tiga unsur. Yang pertama adalah eh, jumlah jumlah apa namanya? Jumlah penduduknya. Jadi semakin besar jumlah penduduknya juga semakin besar skala ekonominya. Contohnya Cina, India ya. Jadi semakin besar jumlah penduduknya juga semakin besar potensi ekonominya. Tapi bukan hanya itu. Yang kedua juga capital accumulation. Jadi seperti yang saya contohkan tadi. Walaupun penduduknya kecil, tapi jumlah uang yang beredar, yang terkumpul di Singapura itu sangat besar sekali. Modalnya sangat banyak sekali dari seluruh dunia yang terkumpul di sana. Orang percaya menginvestasikan, orang di seluruh dunia percaya untuk menginvestasikan dananya di Singapura, sehingga pertumbuhan ekonominya juga bagus. Yang ketiga adalah technological progress. Nah, technological progress artinya semakin sebuah negara cepat mengadopsi teknologi-teknologi baru, maka semakin cepat pula negara tersebut akan bertumbuh ekonominya menjadi negara yang kompetitif. Siang hari ini kita akan melakukan technological progress. Kita memiliki kesempatan, Bapak Ibu semua, untuk membuat eh, terobosan. Dulu mungkin yang bisa bikin iklan, video-video iklan itu ya hanya perusahaan-perusahaan gede. Tapi tidak hari ini. Dengan teknologi AI, kita juga bisa nge-branding produk kita, perusahaan kita, ataupun personal branding kita agar kita juga bisa bersaing ya dengan kompetitor-kompetitor perusahaan-perusahaan yang gede juga. Seperti yang disampaikan oleh panitia tadi ya, yang pertama kita bakal bahas eh, copywriting. Ini agak loncat-loncat sih ya, karena nggak apa-apa. Ini saya jelaskan dulu frameworknya ya, Bapak Ibu ya.
Nah, frameworknya seperti ini. Yang akan kita pelajari adalah copywriting yang menghipnotis. Lalu kemudian kita bikin video iklan. Nah, selain bikin video iklan, kita juga bikin musik. Semoga waktunya cukup, Bapak Ibu. Ya, semoga aja waktunya cukup ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak cukup, nanti kita eh, akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nah, apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini itu sebenarnya adalah eh, satu, dua, tiga tumpukan batu bata di antara sebuah mega proyek yang namanya adalah bisnis Anda sendiri. Ya, mega bisnis yang dibangun oleh bukan oleh saya, bukan oleh rumah BUMN Jaksel, tapi pemimpin proyeknya adalah masing-masing Bapak Ibu semua. So, Bapak Ibu semua harus paham di mana posisinya, biar tidak salah menempatkan posisinya. Ya, contoh salah menempatkan posisi itu gimana? Tegel di atasnya ditaruh apa namanya? Ditaruh bata, ya, bata dan di atasnya taruh genteng. Itu kan jadi tegelnya jadi nggak bermanfaat. Kenapa? Karena nggak kelihatan, nggak expose, ya kan? Makanya kita harus tahu dulu pondasi dulu, baru diplester, baru dikasih bata, baru apa? Baru tegel. Nah, Bapak Ibu harus paham apa yang dipelajari hari ini dan di mana kita akan menempatkannya. Kita menempatkan video promosi itu sebenarnya di layer paling atas, di sini, di digital, yang warna merah ini. Ya, yang paling bawah harusnya sudah selesai. Semua orang yang hadir siang hari ini harusnya sudah selesai di bisnis mindset karena semuanya sudah memiliki usaha. Betul ya Bapak Ibu ya? Atau mungkin Anda bisa jadi adalah seorang freelancer, it's okay, nggak masalah. Atau mungkin Anda adalah seorang afiliator, nggak masalah ya. Yang penting Anda memiliki bisnis mindset yang tepat. Nah, bisnis mindset yang tepat itu seperti apa? Sebagai seorang entrepreneur, Anda memiliki daya juang yang luar biasa, apalagi sekarang kita melihat Bapak Ibu juga sudah mungkin sudah merasakan mulai Ramadan kemarin ya penurunan omset dan lain sebagainya. Tapi it's okay, kita nggak akan menyerah ya. Katanya Joy Girard, penjual mobil retail terbesar yang bertahan 15 tahun mempertahankan rekornya ya, yang mempertahankan rekor penjualan terbanyak di dunia selama 15 tahun. Waktu itu bahkan terjadi krisis tahun 70-an ya, dan dia tetap menjadi yang terbaik, yang terbanyak menjual mobil dan dia bisa mengalahkan rekornya sendiri di tahun lalu. Padahal waktu itu krisis. Apa kata dia? Ketika terjadi krisis yang saya tahu hanya satu strateginya. Apa itu? Injak gas lebih kenceng lagi. Kalau sehari saya menelpon 15 orang, waktu krisis saya menelpon 30 sampai 40 orang setiap hari. Wah, itu ya. Itu aja strateginya dari Jogirat, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena dia memiliki bisnis mindset yang tepat, memiliki jiwa entrepreneur yang eh, patah tumbuh hilang berganti, namun apa namanya keyakinan tetap pasti tidak pernah goyah, ya. Baru kalau kita sudah memiliki pondasi yang kuat, bisnis mindset yang kuat, jiwa entrepreneur yang tangguh, kita melangkah pada bisnis strategi, ya, bisnis strategi. Nah, kalau kita sudah memiliki bisnis strategi, baru kita operasional. Baru di operasional inilah ada operasional untuk marketing, ada operasional untuk produksi. Di marketing, kita bisa pelajari digital marketing strategi dan salah satu digital marketing strateginya adalah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bikin video iklan yang keren untuk branding usaha kita. Biar lebih cepat, biar lebih eh apa namanya ya, efektif dan efisien cara bikin video promosinya Bapak Ibu, kita menggunakan tools yang warnanya ungu ini namanya adalah AI. Oke ya. Jadi yang kita pelajari hari ini baru 3 di antara 17 jurus yang saya ajarkan di Akademi AI. Apa itu Akademi AI? Akademi AI adalah pelatihan 8 kali ya, bootcamp begitu yang mempelajari semuanya secara menyeluruh, mulai dari yang warna hijau, dari dasar. Bagaimana Anda memiliki bisnis mindset yang tepat? Bagaimana Anda memiliki strategi yang cepat? Bapak Ibu bisa bikin video, Bapak Ibu bisa bikin konten yang menarik pun.
tidak menjamin bisnisnya akan sukses karena Anda kehilangan arah suatu saat kalau Anda tidak memiliki strateginya ini mau dibikin apa sih gitu ya. Ngalor ngidul nggak jelas kalau katanya orang Jawa gitu ya. Meskipun orang cerdas sekalipun. Ingat bahwasanya nah, orang-orang paling cerdas di dunia kalau dia tidak dipimpin untuk melakukan sebuah pekerjaan yang besar ya dia tidak memiliki tujuan yang besar juga. Akhirnya apa ngalor ngidul nggak karuan gitu ya, kemampuannya ke sana kemari tidak dikoordinir oleh si perancang strategi yang tepat. Itu. Anda juga nanti akan belajar tentang digital marketing strategi, bikin image content promotion yang bagus, ya, content creation yang bagus selama 8 pertemuan berturut-turut. Kurang lebih kayak gini. Nah, gini ya. Ini yang season 2, season 3 sedang berlangsung hari ini bulan April, nanti malam adalah kelas keempat belajar tentang kalau nanti malam sudah masuk ke strategi bisnis. Bapak Ibu ya. Nah, saya mulai sebelum saya mulai izin ya kakak-kakak semua ya, kita mau dengerin dulu nih biar semakin meyakinkan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu belajar di eh, apa namanya di tempat yang tepat bersama Rumah BUMN. Ini adalah salah satu contoh ya video yang saya bikin tadi pagi 30 menit. Habis sholat subuh, ngaji, luangkan waktu 30 menit, langsung bisa jadi satu video promosi seperti ini. Kita perlihat dulu ya. Alhamdulillah, perutku enakan. Terima kasih, Amanah. Sorry, dari awal. Alhamdulillah, perutku enakan. Oh, bukan yang ini, sorry. Tak bukain dulu. Salah kayaknya ya, bentar ya. Bentar, bentar, bentar. Kayaknya salah. Oke, ini dia. Ya, ini adalah salah satu contoh video yang 30 menit tadi sudah bisa satu. Jadi setiap hari Anda bisa bikin video promosi seperti ini. Ya. Habis ngantar anak. Me time dulu dong. Pagi kopi, siang kopi, malam ya kopi lagi. Kok perutku mulai gak enak ya? Duh, ngopi boleh, tapi jangan kebanyakan, Besti. Harus diimbangi air putih, biar pH tubuh kamu tetap balance. Terima kasih, Amanah. Jangan lupa minum air setiap hari ya, teman-teman. Oke. Ya, kita bakal goalnya kita harus bisa bikin video seperti itu ya Bapak Ibu ya. Gimana caranya? Nah, caranya akan kita bahas di sini ya. Namun sebelumnya kita dengar dulu nih. Tadi itu baru dikulit Bapak Ibu ya. Jadi Anda bisa bikin video seperti itu baru dikulit. Kenapa? Anda levelnya masih di tahap eksekusi. Padahal sebagai sebuah pemilik bisnis Anda harus memiliki pemahaman yang menyeluruh. Nah, saya sarankan setelah ikut kelas ini, apabila dirasakan bermanfaat, segera mendaftar di Akademi AI season 4. Ya, ini adalah beberapa pendapat dari alumni-alumni kami yang alhamdulillah sudah merasakan peningkatan dampak omsetnya naik 2 sampai 3 kali lipat setelah mengikuti kelas kita. Bahkan ada Pak Daryl Iswanto itu dia belum selesai kelas, baru kelas ke-3 yang membahas tentang apa namanya musik ya, dia langsung dapat orderan. Nah, jadi sudah langsung balik modal gitu ya. Nah, kita dengerin dulu dari Bulusi, beliau adalah pemilik Albek Honey. Em, Bahkan kemarin Albek Honey ini mendapatkan anugerah ya kurasi dari Bank Indonesia. Nama saya Lucy, Dan semua marketing kitnya itu dibikin pakai AI Bapak Ibu. Ini yang menarik ya. 22 tahun. Bisnis saya saat ini adalah bisnis maju murni Albaik Honey. Saya mengikuti UMKM Jago AI ini karena karena saya sering kebingungan gitu untuk buat status pagi hari untuk bisnis saya. Yang terutama karena yang pertama suami saya udah belajar duluan sama Coach Ikro, gitu kan. Waktu itu ikut di masjid, ada pelatihan di masjid.
kok udah bagus gitu, sekali aja sudah bagus gitu. Akhirnya saya, wah aku juga pengen gitu, karena yang biasa bikin status kan saya pagi hari. Kok belajar sendiri otomatis saya pasti kesulitan gitu loh, mau nanya ke siapa kalau lagi kesulitan. Kalau belajar kan saya dibimbing. Memang target saya awalnya tidak muluk-muluk, karena background saya berbisnis madu ini bukan karena memang saya mau cari uang di sini awalnya. Tapi begitu saya ikut UMKM Jago AI ini, akhirnya kan promosi saya lebih bagus gitu kan tuh, dan omset saya alhamdulillah jauh. Memang dari awal saya hanya berpikir ini bisnis sampingan gitu. Kalau skill ya mulai dari foto produk pakai model, penggabungan foto, ganti background, sampai ke pembuatan BMC, sampai video, sampai membuat percakapan 2 orang dengan video tentang produk madu saya. Juga kalau membuat untuk slide promo gitu, PowerPoint ya. PowerPoint itu semuanya saya pakai AI. Terutama efisiensi waktu. Karena saya ibu rumah tangga, jadi dan setiap pagi saya harus nge-share video atau foto cantik istilahnya untuk produk saya ke agen dan reseller dan untuk status saya pribadi. Jadi ya ini lebih cepat gitu. Jadi kalau sebelumnya kan saya harus foto beneran gitu. Kalau AI cepat gitu loh. Kalau masalah omset ya pasti naiknya bisa 5-6 kali lipat. Itu pasti kalau omset. Kalau closing ya closing sih sekarang closingnya juga lebih sering, dan lagi terutama ini agen dan reseller lebih banyak. Pengalamannya banyak Mas, teman-temannya juga banyak dari luar kota, yang dari usia yang masih muda sampai ibu-ibu sepuh yang semangatnya luar biasa. Jadi seneng, sebanyak senengnya. Kalau menurut saya wajib hukumnya, fardhu ain untuk belajar AI ini. Kenapa? Karena teknologi ini berjalan terus. Kalau kita nggak upgrade kemampuan kita sebagai UMKM gitu kan, kita nggak akan naik level. Karena apa? Karena kita akan tergerus dengan produk-produk yang luar, yang pabrikan, yang besar, pasti kita akan tergerus kalau kita nggak akan mengupgrade kemampuan dari UMKM itu sendiri. Oke ya, kalau beliau tadi lebih banyak POV-nya adalah mengefisienkan waktu. Nah, ini adalah satu lagi nih, Bu Umi. Bu Umi bahkan dia punya satu kata-kata yang saya pakai sampai sekarang ya. Apa katanya? Akhirnya saya tahu jurusnya untuk melipat waktu katanya. Dulu beliau adalah produsen sabun herbal dan memiliki banyak reseller juga, tapi lepas satu persatu karena nggak disediain marketing kitnya, nggak disediain konten, sehingga banyak resellernya yang lebih memilih jualan produk yang lain yang sudah ready to sell, sudah punya marketing dan marketing kit dan sebagainya. Dari omset sudah sampai 800 juta, akhirnya turun terus, dan beliau kebingungan gimana caranya, akhirnya ketemu dengan kelas kami. Alhamdulillah sekarang udah bisa naikin omsetnya lagi. Halo, perkenalkan nama saya Umi Masito. Saya di sini menjalankan bisnis sebagai owner dari sabun natural Yuka. Sabun ini sudah dirintis sejak 2013. Kendala begitu ada COVID dan lain sebagainya, ternyata dunia bisnis ini sudah berubah, benar-benar berubah. Salah satu alasan kami memilih Akademi UMKM Jago AI karena trust ya. Saya memang sudah merasa percaya dengan Ikro. Beliau sudah memaparkan visi misi beliau. Ketika saya merasa ini klik dengan visi misi saya sendiri, ya saya akhirnya percaya. Keikutsertaan saya kan baru kurang lebih 1 bulan ya. Kalau target jangka panjang ya pasti
Belum, tapi untuk yang minimal, artinya jangka pendek, adalah kita mampu memberikan amunisi marketing untuk konten-konten yang kreatif. Ikut UMKM Jago AI ini, kami mendapatkan banyak insight baru di dunia bisnis. Jadi karena banyaknya tugas saya di rumah, saya cerita baru belajar beberapa poin yang diajarkan Pak Ikro. Tapi dari beberapa poin yang diajarkan itu, saya merasa sudah sangat amat berharga sekali. Gitu ya, salah satunya mungkin poin tentang bagaimana AI ini bisa dimanfaatkan untuk membuat konten-konten kreatif, termasuk membuat jingle-jingle untuk produk kita gitu ya. Itu yang sangat saya rasakan seperti itu. Perbedaan ketika saya belum belajar AI sama setelah belajar AI di UMKM Jago AI ini, yang pertama saya mudah sekali untuk berkomunikasi dengan agen. Karena apa? Saya punya amunisi. Akhirnya ya imbasnya yang pasti di omset ya. Omset kita alhamdulillah naik signifikan sekali. Karena saya merasa saya tuh punya jurus melipat waktu gitu loh. Dalam satu klik gitu, saya sudah bisa mendapatkan 10 foto produk. Saya sih merasa nyaman ya, sangat merasa nyaman karena di situ berkumpul teman-teman yang sangat bersemangat juga kita. Saya melihat mereka sangat bersemangat untuk siap untuk perubahan, siap untuk belajar, siap untuk menjadi yang lebih baik lagi. Support dari Pak Ikro juga nyalur sih. Kalau saya sih merasa kita connect ya, ibaratnya satu frekuensi dengan semangat beliau ingin membawa UMKM ini naik kelas. Ya, penundaan itu satu musibah menurut saya. Jadi gini, UMKM Jago AI ini satu akademi atau istilahnya ya bisa dibilang sekolah ya, sekolah yang di situ ada mentornya dan saya sendiri saksi bukti kalau mentornya ini sangat luar biasa sekali. Miliaran .id ini luar biasa, all out membimbing kami. Istilahnya mendampingi bergandengan bareng. Ayo kita maju bareng, ayo kita naik kelas bareng seperti itu. Oke. Alhamdulillah. Nah, oke, semakin yakin ya bahwasanya apa yang kita pelajari hari ini semoga bisa menjadi game changer buat Bapak Ibu semua sehingga nanti eh, benar-benar ngerubah kondisi ya. Saya nggak tahu sih Bapak Ibu kondisinya hari ini seperti apa, tapi tentu kita semua berharap menjadi lebih baik lagi ya kalau bisa berkali-kali lipat lebih baik lagi ya. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya pengen asesmen terlebih dahulu ya. Yang sudah pernah pakai AI, apapun AI-nya ditulis di kolom komentar. Tulis mungkin ChatGPT kah atau Gemini kah ya dan lain sebagainya. Yang sudah pernah pakai AI, silahkan ditulis. AI apa yang pernah dipakai. Kalau belum pernah sama sekali pakai AI, silahkan juga ditulis ya, belum pernah. Nah, kalau belum pernah pakai apa, ditulis apa? Belum pernah. Kalau sudah, ditulis AI-nya apa yang biasa dipakai. Biar kita paham konteksnya ya, jangan-jangan nanti saya sudah ngajarin jauh, ternyata ada yang ketinggalan ya. Nah, saya punya prinsip no left behind ya, no one left behind. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal di belakang. Eh, Kalau kita ini rombongan belajar ya, maka kecepatan sebuah kereta itu bukan ditentukan oleh kuda paling cepat, tapi ditentukan oleh apa? Kuda yang paling lambat. Maka saya pengen tahu terlebih dahulu, ada nggak di sini yang belum pernah pakai AI sama sekali? Alhamdulillah. Sudah pakai semua ya, berarti ya rata-rata ya. Siap. Wis, pakai Sora ya, Pak Dede, pakai Sora. Siap. Kita masuk materi pertama. Materi yang pertama adalah copywriting. Apa itu copywriting, Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan pendapat mungkin? What is copywriting? Copywriting itu apaan sih? Ada? Belum saya sampaikan.
Kita pakai AI yang paling umum aja kali ya, biar ini yang paling favorit hari ini. Walaupun hari ini saya sudah ganti sih, saya sudah jarang banget pakai ChatGPT. Saya lebih banyak pakai Claude. Apa itu copywriting? Katanya Bu Wiwi nih, tulisan yang menarik untuk konten promosi boleh ya. Nah, kita tanya nih sama AI. Apa perbedaan copywriting dan writing biasa? Nah, biar tahu konteksnya ya, jadi harus ada pembandingnya. Nih ya, copywriting itu Bapak Ibu adalah dibuat untuk mempengaruhi. Kalau katanya Bu Wi tadi apa? Yang menarik. Kira-kira begitu ya. Tulisan yang menarik. Tapi bukan hanya sekedar menarik, bisa jadi juga mendorong, Bapak Ibu. Mendorong itu apa? Mendorong mereka melakukan aksi. Ya, entah itu aksinya adalah beli, klik, daftar, DM, dan lain sebagainya. Jadi, tulisan copywriting itu adalah bukan hanya sekedar tulisan biasa. Kalau tulisan biasa, sekedar menyampaikan informasi, ya, transfer pengetahuan, transfer informasi, itu namanya adalah writing, ya, common writing, nulis biasa gitu ya. Copywriting itu beda lagi. Copywriting adalah kita menulis sesuatu dengan satu tujuan tertentu. Satu tujuan tertentu itu apa? Ya, mereka melakukan hal apapun yang kita ingin mereka melakukannya. Misalnya kita ingin mereka beli produk kita, berarti kita harus punya formulanya. Bagaimana cara nulis yang benar agar kata-kata saya ini cukup menghipnotis agar dia membeli produk saya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Nah, kalau saya pengennya dia itu subscribe, ya berarti saya harus eh, menulis dengan cara tertentu agar ujung-ujungnya dia merasa nggak kepaksa untuk subscribe saya, tapi bahkan dia merasa bahagia. Ya, jadi intinya copywriting itu adalah menulis sesuatu dengan maksud tertentu, dengan niat tertentu. Apa niatnya? Mempengaruhi dan mendorong seseorang tersebut untuk melakukan aksi yang kita inginkan. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, Bapak Ibu semua, ada banyak formula copywriting yang ada di dunia ini, tapi yang paling dasar, yang paling klasik, yang paling tua itu adalah AIDA. Apa itu AIDA? Nah, ini dia AIDA ya. AIDA adalah konsep bagaimana membuat orang tersebut semakin berinteraksi dengan kita, semakin dia tertarik. Semakin dia memutuskan membaca lebih panjang, semakin dia tertarik. Jadi ada 4 step. Walaupun pada kenyataannya bisa jadi itu hanya dalam beberapa paragraf saja, atau dalam 3 kalimat saja, 4 kalimat saja, tapi prinsipnya adalah AIDA. Ya, oke, ada yang mengatakan caption. Ya, caption itu bisa ditulis menggunakan prinsip copywriting, bisa juga caption itu tidak menggunakan prinsip copywriting. So, tidak semua caption adalah copywriting, ya, tapi copywriting bisa digunakan untuk nulis caption. Ya, kalau tujuannya memang captionnya adalah membuat orang tertarik. Kan sekarang caption semakin pendek-pendek ya. Nah, misalkan caption cuma gini, kamu mau seperti ini juga nggak? Nah, itu kan berarti nggak menerapkan copywriting ya, itu hanya informasi biasa saja gitu. Kalau copywriting itu ada strukturnya Bapak Ibu. Ya, strukturnya adalah AIDA. Kalau kita memahami prinsip copywriting ini dengan baik, maka kita bisa gunakan untuk bikin caption, kita bisa gunakan untuk bikin brosur yang lebih efektif menghasilkan penjualan. Kita juga bisa tahu caranya merayu pembeli datang ke toko kita dan peluang belinya lebih besar lagi. Yang awalnya ada 10 orang datang ke kita yang beli cuma 2 itu bisa dinaikkan jadi 8. Ya.
Misalkan ada orang masuk 10 ke toko kita yang beli 6. Nah, besoknya 8. Gimana caranya? Karena kita tahu caranya merayu orang. Dan yang kelindan atau berhubungan dengan materi hari ini adalah bagaimana caranya kita bikin video iklan yang menarik, yang menghipnotis menggunakan apa tadi? Menggunakan menggunakan AIDA model ini, ya, menggunakan copywriting. AIDA. Nah, kita minta penjelasan lebih detail ya. Jelaskan copywriting dengan framework AIDA. Nah, kalau enaknya nih pakai AI ini, AIDA secara umum udah dijelaskan kayak gini. Agar lebih tepat konteksnya, kita bisa gunakan konteks ini. Ya, beri contoh untuk produk. Nah, produknya apa nih? Yo, siapa yang mau produknya dijadikan kelinci percobaan? Ditulis di kolom komentar siapa yang paling cepat nulis nama produknya, kita jadikan contoh kasus. Enak nih. Tas apa? Tas banyak. Cistik Navaida. Tas apa nih, Bu? Dilengkapi, Bu Agustina. Tas kan banyak loh. Tas wanita seperti apa? Nih, kalau kita ngomong tas wanita, kita cari di sini ya. Tas wanita. Oh, tas wanita bahan apa? Apakah bahan kulit? Apakah bahan rajut? Ini ya. Dari kanvas. Oke ya. Siap, kita coba tas untuk konfirmasi aja. Tas wanita kanvas apakah seperti ini? Tas wanita wastra kanvas. Seperti ini ya, Bu ya. Betul ya? Oke. Betul, Pak. Betul. Oke, siap. Nah, untuk produk di sini ditulis ya, produk Anda masing-masing. Nih, saya share di apa namanya? Di grup ya, biar Bapak Ibu bisa langsung praktek di AI-nya sendiri-sendiri ya. Tuh, produknya masing-masing apa? Di sini kita pakai contoh kasus apa tadi? Nah, ini pakai produknya adalah wanita, tas wanita kan wastra ya. Wastra kanvas. Oke. Nah, jadi dia AI menjelaskan konsep AIDA itu langsung ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya adalah wastra kanvas ya. Attention. Tujuannya attention, interest, desire, action. Tujuannya attention itu adalah menarik perhatian Bapak Ibu. Ya, contohnya itu lihat sini dulu Bapak Ibu, kalau ke Jogja pernah lihat toko cat warna yang ada bonekanya yang begini-begini? Tahu ya? Atau biasanya itu di bengkel-bengkel sih biasanya. Tahu nggak? Nah, itu fungsinya tuh untuk menarik perhatian orang. Ya, lihat sini dulu gitu. Untuk interest, tujuannya adalah untuk membuat penasaran. Nah, ini menarik loh. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Desire, bangun keinginan. Kalau dia sudah tertarik, bagaimana caranya agar dia tak tertahankan untuk membeli. Ya, atau tak tertahankan untuk segera memiliki. Atau apa? Tak tertahankan untuk segera mengklik tombol WA ya, sampai kemudian action, tujuannya adalah mendorong aksi gas beli saat ini juga ya, penawaran-penawaran tertentu. Contohnya action itu apa? Salah satunya adalah momen 11-11. Nah, itu adalah digunakan untuk apa? Untuk nge-push orang yang sudah masukin ke keranjangnya, bahkan nggak di-check out, bahkan sudah sampai 99 plus. Siapa di sini yang seperti itu juga? Ayo ngaku. Nah, itu makanya ada program 11-11, 12-12 ya, untuk apa? Mendorong mereka yang sudah sangat tertarik, desire membeli sampai dimasukkan ke keranjang tapi belum pernah check out. Itulah didorong lagi dengan action, strategi action agar segera membeli, Bapak Ibu. Ya, nih langsung contohnya. Attention itu untuk stop scroll dalam 3 detik. Ya, nah, contohnya.
tas cantik sih banyak ya, tapi yang punya cerita jarang. Nah, apa keunggulannya Wastra nih? Wastra itu ya ada unsur seni yang autentik, yang tidak di yang tidak bisa diproduksi oleh industri, bukan oleh mesin, tapi oleh tangan, goresan tangan yang memiliki cerita di balik setiap piecesnya. Nah, itu ya. Gitu. Jadi ada setiap cerita, ada emosinya, ada ceritanya, ada storynya dan sebagainya ya. Nah, interestnya misalkan ya, ini masuk ke keunikan produk edukasi ringan tentang wastra itu apa ya. Contohnya, tas ini dibuat dari wastra khas Nusantara. Wastranya wastra apa nih Bu? Apakah ekoprint, batik dan lain sebagainya? Nah, itu harus dijelaskan, makanya harus detail. Tapi nggak apa-apa karena ini cuma contoh ya. Nanti untuk bikin copywritingnya kita lebih detail lagi. Nanti tak kasih apa namanya promnya. Ya ini hanya untuk menjelaskan. AIDA itu biar kita lebih paham seperti apa gitu ya. Wastra tenun, oke. Wastra tenun ya. Siap. Kalau boleh Bu dikirim ke apa namanya ke ini ya ke grup ya. Salah satu foto-foto produknya ya. Biar langsung praktek kita. Kemudian, desire, keinginannya, ya, fokus ke manfaat, ya, bukan fitur. Ingat ya, manfaat. Apa manfaat kalau saya memiliki tas wanita Wastra Nusantara ini? Itu. Ya, apa manfaatnya? Misalkan, apakah ke lifestyle atau identitas? Identitas sebagai orang yang mencintai budaya Indonesia. Atau lifestyle, biasanya yang bisa beli wastra-wastra ini hanya orang-orang kaya, gitu ya. Nah, makanya kayak batik tulis itu harganya 1 lembar 3 juta. Nah, karena hanya orang-orang yang bisa mengakses itu saja, yaitu yang paling murah, gitu ya, yang paling murah atau emosinya, ya. Nah, di saya contohnya nih, bayangin, jadi dia mengakses emosi, Bapak Ibu ya, mengakses emosi, manfaatnya yang dirasakan langsung. Misalkan manfaatnya adalah identitas, gitu ya. Bayangkan, kamu datang ke acara dan orang mulai notice tas kamu. Rasanya bangga, gitu ya. Bukan karena brand luar, tapi karena motifnya unik dan beda. Ya, mendadak di antara kerumunan sapi yang berwarna coklat ada sapi yang berwarna ungu tiba-tiba kan. Jadi perhatian nggak Bapak Ibu? Jadi perhatian ya. Makanya orang yang pakai wastra ini yang berkelas yang mahal-mahal ya, itu langsung kelihatan ke notice tuh. Tas ini bukan cuma pelengkap outfit, tapi statement. Kamu bangga pakai karya lokal dengan gaya yang tetap elegan. Ya, action. Actionnya adalah stok terbatas. Ya, langsung wis. Nah, ini kalau orang sudah ngeklik ke sama dia, ya, dia sudah merasakan nikmatnya. Merasakan bahwasanya rasa bangga pakai karya lokal, ya, dengan gaya yang tetap elegan. Langsung di closing Bapak Ibu, jangan biarkan dia lari ya. Closingnya adalah mau tampil beda tanpa ribet, chat sekarang. Kita bantu pilih yang paling cocok buat kamu. Oke ya. Coach untuk copywritingnya dengan frame ID ada batasan berapa banyak katanya atau bebas aja agar customer tidak skip baca. Nah, memang benar Bapak Ibu ya. Hari ini kemampuan konsentrasi manusia semakin turun, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bahkan oleh pengadilan federal di Amerika Serikat, YouTube dan Instagram didakwa telah melakukan secara aktif membuat algoritma yang menyebabkan brain rot, kemampuan manusia untuk berpikir dan berkonsentrasi jadi turun. Jadi mereka disuruh untuk merubah algoritmanya, membuat orang kecanduan. Nah, maka kita juga harus menyesuaikan karena pasar kita sekarang tidak bisa membuat perhatian yang lama-lama. Ya, mereka hanya memiliki 3 detik pertama untuk memutuskan apakah tetap di konten Anda atau dia bakal scroll. Ya, bakal scroll. Bisa jadi. Dia kalau 3 detik Anda tidak mampu menjual, ini adalah menjual sebelum menjual. Sebelum Anda menjual produk melalui video, Anda harus menjual video itu sendiri. Dengan 3 detik pertama, orang mau menunggu nggak sampai video ini selesai. Ya, itu ya. Nah, makanya kita harus cerdas. Nanti kita ajarkan gimana caranya untuk bikin. Makanya attention.
Di 3 detik pertama itu fungsi attention adalah jualan sebelum jualan. Sebelum menjual produk, juallah konten Anda itu agar orang mau bertahan hingga 30 detik berikutnya. Ya, attention itu fungsi attention. Kalau sekarang lebih ngetren namanya adalah hook. Intinya sama saja. Tapi eh dasarnya ya, fondasinya, bungkusnya boleh macam-macam. Tapi intinya itu adalah attention. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, AIDA ini baru satu di antara ada 12-an framework ya yang bisa Bapak Ibu pelajari. Ada BAB, ada FAB, ada 4S, ada PAS ya. Banyak banget. Kalau kita bahas hari ini gak cukup karena hari ini kita bakal belajar bikin copywriting, bikin videonya ya dan ditambah dengan audionya. Semoga cukup semuanya. Ya. Jadi Bapak Ibu saya sarankan masuk ke AI, minta diajarin sama AI. Caranya begini. Jelaskan kepada saya 12 framework copywriting yang paling efektif di dunia. Contoh BAB, PAS, ya, dan lain sebagainya. Nanti dia bakal jelasin Bapak Ibu. Ya, saya nggak bisa jelasin satu persatu hari ini. Semoga nanti Bapak Ibu bisa secara aktif tanya sama AI atau cari di YouTube ya. Kalau saya bisa copywriting itu beli banyak buku ya. Salah satu bukunya dari Easy Copywriting karya Dewa Eka Prayoga. Kemudian juga ada buku copywriting dari Rianto Astono. Ada lagi Latif Setiawan. Banyak banget ya yang saya baca Bapak Ibu ya. Sampai saya benar-benar memahami gimana caranya bikin copywriting yang efektif. Tapi hack cepatnya hari ini dengan adanya AI, ya Bapak Ibu bisa langsung tanya, intinya kayak gimana sih? Nanti baru kalau mau lebih detail lagi belajar, bisa langsung beli bukunya ya. Ini contohnya AIDA, kemudian PAS, ya. PAS itu formatnya adalah problem atau masalah, kemudian agitate, diperparah, dihiperbolis, ya, diperparah-parahin, ya, di iya-iyain gitu. Kalau katanya orang Madura, kalau katanya orang Jember itu sok yes gitu ya. Kalau katanya orang Madura, gumo ongguh, ya, gitu ya. Jadi PAS. Nah, ini BAB, BAB before after bridge biasanya digunakan untuk kayak apa ya? Kayak kosmetik, bukan kosmetik apa namanya? Skincare gitu ya. Sebelumnya jerawatan, sesudahnya bersih, kinclong, kembali lagi tanpa bopeng dan sebagainya. Kok bisa? Nah, ini jembatan produknya sebagai solusi. Contohnya kayak gitu. Dan bukan hanya untuk kosmetik atau skincare aja sih, bisa digunakan untuk yang lain juga yang relevan. Atau bisa menggunakan 4P ya, Picture, Promise, Proof, Push. Nah, ini bisa juga ya. Atau ACA, Awareness, Comprehension, Conviction, Action, banyak banget ada 12 cara, Bapak Ibu bisa pilih sendiri. Nanti untuk dipelajari satu persatu. Oke ya, biar nggak berat tak tutup semua dulu. Oke. Oke, Bapak Ibu semuanya, itu tentang copywriting. Gimana caranya agar kita bisa menggunakan copywriting ini untuk produk kita ya. Nah, saya kasih formulanya dulu. Silahkan langsung praktek habis ini di AI-nya masing-masing. Kita pakai AIDA dulu aja ya. Nah, contohnya kayak gini ya. Membuat caption jualan, teknik copywriting. Ya. eh Kita bisa tanya sama AI. Contohnya adalah buatkan saya copywriting untuk produk tertentu seperti tadi ya. Tas wanita, Wastra Nusantara. Nah, bedanya dengan tadi masih agak menggelambiar-gelambiar. Ya. Kalau bisa produknya itu lebih spesifik. Misalkan, apakah tas jinjing, ataukah tas punggung, ya, atau apa namanya tas punggung itu? Eh, Body bag ya. Atau waist bag yang di pinggang atau apa nih? Nah, kalau ada foto produknya dimasukkan juga foto produknya ya agar AI tahu konteksnya. Yang kedua bukan hanya itu.
Copywriting Anda akan lebih powerful kalau Anda memberitahu siapa target marketnya. Bahasanya akan disesuaikan dengan target market tersebut. Contoh, kalau target marketnya adalah anak-anak muda, ya bahasanya gaul, bahasa Jaksel Bapak Ibu. Tapi kalau orang-orang yang udah sepuh, ya berarti bahasanya lebih formal, lebih sopan, dan lain sebagainya. Kemudian masalah yang dihadapi, apa nih? Yang masalah yang dihadapi oleh, eh bukan Anda ya, bukan yang dihadapi oleh Anda, tapi dihadapi oleh target market Anda. Apa problem statementnya? Misalkan, eh pingin menjadi berbeda di tengah-tengah kerumunan, tapi nggak tahu nih harus fashion kayak gimana. Contohnya kayak gitu. Ya. Kemudian keunggulan produknya apa? Dan manfaat untuk konsumen apa? Keunggulan produk berarti dibandingkan dengan tas wanita yang lain. Keunggulannya apa? Kalau manfaatnya adalah tadi, yang terkait dengan perasaan. Masalah yang diselesaikan apa, dan rasanya bagaimana ketika masalah itu terselesaikan. Baru framework copywritingnya, kemudian medianya. Ya, saya kopikan dulu ini ke biar langsung praktek. Langsung praktek dan langsung di share di grup ya. Wah, ternyata belum diminta sudah banyak yang nge-share di grup ya. Ada Bu Bakulis Bakery and Cookies, mantap. Oke, ya. Ini saya share dulu. Ya, kita coba langsung praktek aja ya. Buatkan saya copywriting untuk yang apa nih Bu tadi, tas hubu ya. Tas subuh, tas sling bag canvas. Oke, sling bag canvas ya. Kita coba yang sling bag canvas. Kita masukkan di sini ada tanda plus nih Bapak Ibu ya. Ada tanda plus, kemudian tambahkan foto dan file. Eh, mana tadi? Ini ya, tas sling bag canvas. Tas wanita sling bag canvas. Target marketnya siapa nih Bu? Halo Ibu, bisa di open mic? Langsung kita Bu Wiwi. Bukan ya? Eh, Target marketnya itu ada mahasiswa dan juga wanita pekerja. Satu dulu, karena bahasanya ke mahasiswa tentu beda. Satunya, oke. Oh ya, oh ya, ya. Oke, mahasiswa bisa. Mahasiswa atau karyawan pekerja? Karyawan aja deh, karena kalau itu untuk yang sling bag ya, karyawan. Oke, ini ya. Masalah yang sedang dihadapi Ya, oleh ya. karyawan pekerja ini apa? Terkait dengan tas. Biasanya kan dia apa? Kalau bawa 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 perintilannya tuh kan repot ya, harus tasnya yang besar atau cari tas yang simpel gitu. Ya. Oke, keunggulannya. Keunggulannya tasnya Ibu dibandingkan tas yang lain nih. Yang sling bag nih. Berapa liter itu kapasitasnya? Keunggulannya kapasitas yang itu kalau liter gimana ya? Kalau liter saya kurang Nggak tahu. tahu ya. Ah, eh, Setidaknya itu dia kan banyak, ada beberapa kantong di dalam gitu loh, coach. Ada kantong Ada di dalam beberapa ya. saku. Terus untuk apa talinya itu kan bisa di-adjust gitu. Ada lagi? Ya, itu aja. Bahannya kuat gitu, model unik ya. Oke, manfaatnya. Apa yang dirasakan ketika mereka akhirnya menemukan tas yang bisa bawa banyak perintilan?
ya. Kemudian kapasitasnya besar tapi simple. Jadi tidak terlalu terlalu banyak. Jadi tidak perlu membawa banyak tas ya. Mm-mm. Tidak perlu membawa banyak tas. Kayak lipstick gitu ya, apalagi tuh. Ya, ya betul. Lipstick, Coba ya apa? dompet, ya handphone. Ada lagi apa lagi? Banyak banget mah perintilannya ibu-ibu nih. Ya, Iya, dompet HP. jalannya Poin-poin enak ya, gitu alat ya. tulis ya. Oke, Iya. frameworknya kita coba pakai AIDA, ya, pakai AIDA karena yang kita pelajari tadi AIDA ya. Nah, ini mau diposting di mana, Bu? Mau diposting di IG kah atau di Shopee atau di mana? IG aja, coach. Instagram ya, coba ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba hasilnya adalah seperti ini. Yuk, silakan dicoba semuanya ya. Sudah saya kopikan. Jadi tinggal dicoba Bapak Ibu ya. Keluar copywritingnya. Berangkat kerja bawa tas 2 sampai 3 biji cuma buat perintilan. Ada tangisannya ya. Dompet beda, make up beda, charger nyempil entah di mana. Sekarang ada tas slingback canvas yang didesain buat kamu yang aktif dan nggak mau ribet. Model simple tapi tetap stand out, nggak kelihatan tas kerja yang kaku. Desire-nya sekarang. Desire itu ada hukumnya namanya adalah rule of three. Dalam menyampaikan manfaat yang ingin kita tonjolkan, jangan lebih dari 3. Mungkin manfaat produk kita itu ada 7, 12 ya. Tapi pilih Iya, mana yang paling esensial, maksimal 3. Gitu ya. Misalkan banyak kantong di dalam, itu sama dengan semua ada tempatnya. No drama bongkar-bongkar tas ya. Kapasitas besar tapi tetap sleek. Nah, muat tanpa kelihatan bulky ya. Tali adjustable bisa disesuaikan gaya kamu, apakah shoulder atau sling. Nah, bahan kanvas kuat, tahan dipakai harian, nggak gampang rusak. Nah, ini yang paling penting konklusinya di sini. Bayangin kamu berangkat kerja cuma bawa 1 tas, tapi semua aman dan rapi. Ya, tumbler berhasil masuk ke sana, laptop juga sudah bisa masuk ke sana, ya perintilan-perintilan juga sudah bisa masuk ke sana. Bahkan kalau ibu me, apa namanya menyasar emak-emak menyusui itu bisa tuh. Ya, apa namanya alat menyusui juga bisa masuk ke sana, misalnya kayak gitu ya. Nah, atau gini, kamu tidak perlu takut tumbler tuku kamu apa namanya ketinggalan lagi karena sekarang sudah bisa muat di eh tas. Ya, gitu satu sih. tas ya. Tahu tahu kasusnya yang ibu-ibu marah-marah karena tumbler Tumbler yang ketinggalan. hilang. Tahu ya? Tumbler jalan. Gitu. Nah, itu apa namanya? Bisa bisa pakai itu kalau misalkan itu masih hot isunya. Kalau sekarang yang lagi hot isu apa ya di Indonesia ya? Itu harus tahu ya kita trennya apa. Nah, baru action tuh. Bayangin berangkat kerja cuma bawa 1 tas tapi semua aman dan rapi. Nggak ada lagi momen panik nyari lipstick di dasar tas. Aduh mana ya? Aduh Maya, aduh mana ya? Nah, gitu ya. Lalu actionnya, udah saatnya upgrade tas kamu, praktis kuat dan tetap stylish. Nah, dikasih tahu apa namanya, brandnya namanya apa? Brandnya namanya apa, Bu? Omah Nara. Omah Nara. Ya, tambahkan brand di dalam copywriting. Lupa tadi ya, nama brandnya nggak dimasukkan. Kenalin Slingback Canvas dari Omah Nara. Nah, sekarang udah masuk ya. Dengan Omah Nara, kamu nggak cuma bawa tas. Oke, sebelum stok Omah Nara habis ya. Sudah selesai. Ini saya masukkan ke dalam grup dulu ya sebagai contoh Bapak Ibu ya. Sebagai contoh Omah Nara. Nah, berikutnya tugas kita adalah kalau sudah Bapak Ibu sudah menguasai copywriting ya. Bagaimana ini kan masih dalam bentuk tulisan nih. Kadang orang juga sudah Iya. nggak baca seperti yang tadi disampaikan. Gimana caranya merubah agar dari copywriting ini ya jadi sebuah script video. Nah, kita pindah mode.
Ya, pindah mode itu maksudnya begini. Kita memposisikan sekarang bukan lagi sebagai brand owner, tapi sebagai sutradara. Bisa dipahami ya? Ya, Kita ganti job, ya, kita ganti job title nih sebagai sutradara. Ya. Nah, kita ngomong sama asisten sutradara kita, ya. Sebagai sutradara iklan yang menangani brand luxury dunia, ya, berikan saya 3 ide untuk merubah kopi di atas menjadi konsep video yang berkesan. Nah, dikasih 3 ide dulu aja. Dari konsep dasar copywriting di atas, sebenarnya copywriting di atas kalau sudah ditambahi, kalau sudah punya copywritingnya, ya ini dihapus-hapus ya, yang ada interestnya ini dihapus, desainnya ini dihapus, jadi satu ini aja, satu tulisan caption dari atas sampai bawah itu Bu, bisa dipahami ya. ya, ya. Hmm. Nah, kalau itu kalau mau di-upload ke Instagram ataupun di itu pakai foto aja sama caption sudah cukup. Nah, kalau mau dirubah dalam bentuk video, nih kita dikasih ide nih oleh asisten kita, ya. Sebagai iklan berasa luxury brand, bukan sekedar jualan tas, tapi jual rasa, identitas, dan status yang halus. Nih, yang cocok buat Omah Nara. Yang pertama, from chaos to control. Konsepnya masih sama persis, gitu kan? Yang kedua, the quiet statement. Ya, yang ketiga adalah one bag full of life. Wah, gitu ya. Praktis tapi tetap stylish. Nah, dari ini 3 ini coba pilih salah satu Bu. Apakah konsepnya from chaos to control yang menggambarkan pagi yang penuh messy hair dan messy people, messy life, transformasi hidup yang relatable tapi classy, ya? Ataukah konsep yang kedua lebih menonjolkan luxurinya, ya, the quiet Tadi statement. nggak ada yang ketiga, coach. Kenapa? Yang ketiga tadi, coach. Oh ini ya, one bag full of Nah, life ini ya. live. Praktis, Ya, oke ya. Insight-nya kayak gini. Insight-nya adalah wanita kerja, hidupnya multitasking. Ya, banyak ya. pekerjaan, tapi nggak boleh kusut mukanya. Harus tetap sparkling, glowing, and eye-catching. Karena ya, karena pagi harus meeting-meeting, siang sudah harus kafein. Ya, jadi harus harus tetap kelihatannya wanita kan dituntut seperti itu ya. Jadi harus Iya, tetap betul. kelihatan menarik walaupun otaknya sudah ada di mana-mana itu. Konsepnya adalah montage cepat pagi yang sangat sibuk ya, siap kerja masukin barang ke tas. Nah, siang meeting ambil note, sore kafe ambil lipstick, malamnya hangout. Pakai tas yang sama, nggak ganti tanpa ganti tas. Nah, ini voice overnya. Kerja, meeting, ngopi, hidup, hidup disebut lagi gitu ya. Semua peranmu dalam satu tas. Oh, Mahnara. Simple kan? Iya, coach. Iya, simple ya. Nah, eh Bu, apa namanya? Bu Agustin, Iya, Bu Agustin pernah ikut kelas saya belum ya? Belum ya? Belum pernah ya? belum, coach, belum. Oke. Nah, Bu Agustin, karena belum pernah ikut kelas saya, pernah bikin video sebelumnya pakai AI? Belum, coach. Oh, belum pernah. Belum, belum. Hmm, pakai Drimina pernah? Atau apa ya? Yang pernah biasa dipakai apa CapCut atau apa gitu? Nggak pernah. Oh, pakai CapCut paling ya? Oke, pakai CapCut ya. CapCutnya Ya, yang iya. Pro? Enggak. Ya, yang gratis. Oh, yang gratis gini Masih. aja wis. Mungkin Oh, karena iya. ya, karena teman-teman semua ini ya secara umum ya di sini saya pakai yang gratis aja. Meskipun saya nggak menjamin hasilnya bagus ya. Nah, yang Hmm. gratisan itu saya nggak menjamin hasilnya bagus. Kita pakai Meta AI saja. Meta ini yang gratis yang karena hari ini ChatGPT sebenarnya punya Bu namanya Sora, tapi hari ini sudah
ditutup ya, nanti 26 April mereka sudah nggak mau melayani bikin video lagi karena boncos Bapak Ibu ya, servernya sering jebol gara-gara ya memang berat ya bikin video itu, makanya mahal biasanya untuk bikin video itu. Yang masih bertahan eh apa namanya itu, Google punya Google namanya VO3 atau Google AI, Hmm. Google AI Pro namanya ya. Kalau mau ada yang pengen, biasanya sebulan bayar 300.000 di kami, dengan miliaran kita bisa bantu, bayar sekali aja 300.000 nanti bisa aktif selama 12 bulan ke depan. Nanti silahkan ngelis di grup ya kalau ada yang pengen diaktifkan Google AI Pro-nya. Kita coba dulu pakai Meta AI, saya nggak yakin ini bakal bagus tapi nggak apa-apa ya. Jadi konsepnya yang pertama tadi sudah ada tahap pertama sudah ya, copywriting kita sudah dapat. Anggaplah itu sudah selesai. Yang kedua kita bikin video. Tahap yang pertama itu kita cari konsep dulu. Kan ketemu tuh konsep yang ketiga yang mau kita bikin. Yang kedua dibikin jalan ceritanya. Ya, dibikin jalan ceritanya. Jadi perintahnya adalah buat ide konten di atas menjadi skrip video 30 detik. Format tabel, tabelnya isinya adalah durasi, konsep, apa namanya, aktor, ya, dialog atau voice over. Nah, ini nanti bentuknya tabel. Nah, kayak gini ya. Jadi detik ke 0 sampai detik ketiga itu close up tas berantakan di meja. Aktornya siapa? Wanita pekerja. Ini sebut saja namanya adalah Mawar, bukan nama sebenarnya. Ya. Nah, dialog atau VO-nya special effect barang-barang jatuh. Kerompiang, gelandung, tak tung gelandang gitu ya. Nah, tuh. Detik ketiga sampai ke 6 ya kita bisa membayangkan bongkar tas, lipstick, charger nyangkut ya. VO-nya adalah setiap hari selalu ribet. Detik ke 6 sampai 9 ekspresi sedikit frustasi ya. VO cari barang kecil aja jadi drama. Nih. Nah, di 9 sampai 12 adalah moment of truth di mana tas lama ditutup. Ya, VO-nya adalah dramatic pause. Nah, 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 nah. Gitu ya. Baru keluar dari apa namanya lemarinya, ya, reveal tas Omara. Gitu kan. Mungkin kamu, mungkin bukan kamu yang salah, ya. Tapi tasmu, kalau hidupmu berantakan, ternyata bukan kamu yang salah ya, tapi tasmu masukin barang. Iya, masukin barang ke tiap kantong rapi ya, tempatnya ballpoint sendiri, lipstick sendiri, ya, tumbler sendiri dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah itu jalan confident di kantor. Sekarang semua ada tempatnya. Gitu. Oh, ini yang pertama, Bu. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama from chaos to control. Sorry, sorry, sorry. Bukan milih yang ketiga ya. Oh, Nah, yang ketiga berarti pagi siap kerja masukin barang ya. Di kantor ambil notes dari tas, kemudian ini ya meeting ambil ballpoint ada di tasnya juga ya, cafe ambil lipstick ada di tasnya juga ya, transisi cepat antar aktivitas, semua dalam satu ritme, jalan santai after work vibe tanpa ganti tas, ininya suaranya ya, close tas dan logo oh Nara one bag full of life, nah gitu ya. Kalau nggak bisa membayangkan ya, Bapak Ibu bisa pakai skrip ini. Nggak bisa ngebayangin kalau kalau saya kan orangnya visual banget, langsung langsung kebayang tuh ya di awang-awang saya itu. Nah, buatkan storyboard yang ini, skrip 3 dalam bentuk komik strip, namanya komik strip ya. Enter. Nanti ada kayak storyboard. Storyboard tuh apa sih? Storyboard tuh kayak gini nih. Tuh, ini namanya storyboard. Nah, ya jadi semua film yang pernah diproduksi di dunia ini itu pasti dibikin storyboardnya Bapak Ibu.
Kalau skrip itu bentuknya tulisan, ya, reading, prosesnya reading, dibaca gitu. Tapi kan belum tentu imajinasinya aktor A dan aktor B sama. Imajinasinya aktor sama sutradara sama kameramen sama, angle-nya ditaruh di mana, bergeraknya kemana dan sebagainya kan nggak sama Bapak Ibu. Nah, maka perlu storyboard kayak gini. Mungkin bagi kita yang konten kreator receh-receh ya, yang kontennya cuma 30 detik, ini nggak terlalu dibutuhkan gitu. Karena kan, aku ada ide nih. Oh ya sudahlah, langsung kita take. Karena apa? Aktornya kita sendiri, kameranya kita sendiri, editornya kita sendiri, yang ngupload ke Instagram kita sendiri, yang nonton kita sendiri, yang nge-like kita sendiri. Yang lain nggak ada. Gitu ya. Nah, karena semua kita kerjakan sendiri. Tapi kalau mau di-share ke tim Anda ya, itu harus wajib ada storyboardnya biar ada kesepahaman. Ini konsepnya kayak gimana sih gitu. Makanya ini ada namanya storyboard biar ini sepemahaman dengan kita. Oke ya. Nah, nanti Oke, bisa dilihat Pak. di sini. Nah, kita daripada nunggu, kita langsung aja ya, sambil menunggu ini kita minta ya. eh buatkan, nah ini nih contohnya. Nah, ini ya. Jadinya kayak gini. Tak share ya di grup ya. Nih, pagi dimulai. Kerja berjalan, meeting tanpa ribet, ya kan? Hingga waktu santai, semua dalam satu ritme, tanpa ganti tas. Gitu ya. Omah Nara. Oke ya, kurang lebih kayak gitu ya, Bu ya. Iya, iya. Pak. Baru kemudian kita buatkan, ini terlalu banyak scene-nya, saya singkat menjadi 3 sampai 4 saja ya. Singkat skrip 3 jadi 3 scene saja. Hmm. Ya, jadi scene-nya nanti nyambung gitu. Seharusnya scene ini adalah video tersendiri ya. Kemudian ini pakai sendiri. Tapi karena waktunya nggak cukup ini kalau kita bahas semua, seharusnya kita punya scene berapa nih? 7 scene. Ya, kita singkat jadi 3 scene aja ya. Jadi scene-nya adalah eh nih ya, scene 3. Pagi ke kerja, masukin barang ke tas, lanjut cut ke kerja ya. Aktornya wanita pekerja, pagi dimulai, kerja berjalan tanpa ribet. Kemudian ini ambil poin saat meeting, transisi ke kafe, ambil lipstick. Semua kebutuhanmu selalu siap di satu tempat. Kemudian malam, after work, confidence work, ya, product shoot, tanpa ganti tas, oh manara, one book, one bag full of life. Oke, sudah nih ya, jadi 3 scene. Sekarang kita minta untuk bikin fotonya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Sebenarnya bikin foto itu bisa dicek GPT, tapi kalau kita buat praktek sekarang bakal lama ya, karena di sini untuk bikin yang kayak gini aja ini lama banget kan. Saya minta bantuan sama Gemini. Ya, prakteknya nanti bisa di mana saja. Boleh di chat GPT atau di Gemini ya. Nah, saya minta buatkan prompt generate foto 9:16 untuk setiap scene. Nah, ada mau pakai artis tertentu, Bu? Siapa ya? Siapa aja deh. Siapa? Mungkin Ibu punya model tersendiri atau fotonya Ibu sendiri? Nggak ada sih kalau model, Coach. Oke, ini tahap ketiga ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi kita ngobrolin masalah konsep. Oke, kita sudah pilih konsep yang ketiga. Yang kedua, kita minta dibikinkan skripnya. Yang ketiga, kita generate dulu foto-foto dulu. Ya, foto sneak peek kayak begini. Ini namanya sneak peek. Oh, oke, oke lah. Kayak gini. Oke, saya setuju nih dengan konsep yang seperti ini gitu kan. Cuman sekarang sneak peeknya harus setiap foto. Nah, misalkan tadi saya masukkan dulu sling bag-nya ya, gambar sling bag-nya. Nah, ini ya sling bag.
Kemudian saya masukkan foto artisnya. Saya nggak punya foto artis ya di sini. Mana ya foto artis ya? Foto artis. Tar. Semoga kita ada foto artis. Chat GPT. Nggak ada Bu di sini foto-foto artis. Ini aja lah ya. Kita anggap ini artisnya ya. Nanti bisa diganti sendiri. Nah, prom yang pertama apa namanya? Scene pertama kita masukkan ini baru generate foto dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang pertama. Kita generate dulu. Hmm. Saya buka tiga biar cepet. Ya, ini dibikinkan sambil nunggu. Sambil nunggu kita buka Q&A dulu. Kalau ada yang ditanyakan silahkan Bapak Ibu. Karena sudah pukul 14 lebih 24. Khawatir nggak ke keburu nanti ya. Kalau nggak ada yang tanya. Sorry, maksudnya nggak keburu untuk tanya jawab. Kalau nggak memanfaatkan waktu jeda ini untuk bertanya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Stepnya udah tahu tiga tadi ya untuk bikin video. Yang pertama kita ngobrolin konsep dulu. Kalau konsepnya sudah kita pilih, baru kita tolong dong detailkan menjadi storyboard atau script ya dan storyboardnya. Nah yang ketiga baru kita detailkan. Nah, kenapa kita harus generate gambar dulu Bapak Ibu? Agar kita gambar itu nanti yang akan dianimasikan. Kalau nggak ada gambarnya, nanti bisa-bisa itu karakternya nggak konsisten. Kita coba ke sini ya. Kenapa karakter ini konsisten dalam video yang saya bagikan tadi. Ya, ini 5 scene. Ya, yang ini ya. Kenapa karakternya Habis ngantar konsisten? anak. Nah, ini namanya sebut saja namanya Luna ya. Si Luna ini lagi megang Me time dulu dong. nah, megang apa namanya tuh? Megang Gelas, es kopi. gelas Pagi kopi, kopi. siang kopi, Nah, dari ini tadi scene satu dengan scene 2 masih sama lah ya, cuman beda tuh. Ya, ada perbedaannya lah dong. dikit-dikit ya. Pagi Tapi kopi, cenderung sama ya. siang kopi, malam ya kopi lagi. Nah, sampai sini juga masih sama. Cuman bedanya di sini seharusnya kan dia karakter botol ya. Ini namanya adalah anthropomorphic. Jadi mempersonifikasi benda-benda agar dia terlihat seperti manusia. Ya. Nah, di sini sudah nggak ada tuh tutup botol galonnya di atas tuh. Ya. Nah, ini adegan pertama. Sorry, ini adegan pertama. Ini adegan kedua. Ini adegan ketiga. Ya. Ini adegan keempat masih sama. Ini adegan kelima juga masih sama. Jadi antara adegan satu 2 3 dan 4 5 sama karena kita memiliki referensi gambarnya. Kita generate dulu gambarnya. Nah, kayak gini. Nah, ini yang kita generate dulu gambarnya. Gambar-gambarnya dulu kita generate ya. Nah, ini generate gambarnya. Nah, kalau generate gambarnya sudah selesai, nah, baru kita bikin videonya. Generate gambar itu dari satu foto atau beberapa foto, Coach? Kalau intinya bisa satu foto, bisa beberapa foto. Yang penting foto referensi. Yang kita pingin referensinya seperti apa gitu. Makanya kan tadi saya tanya, foto sling bagnya ada nggak? Ada. Kemudian foto artisnya ada nggak? Ah nggak ada nih. Ya udah, berarti kita harus tetap ada apa namanya? Harus tetap ada foto artisnya. Ya. Nah ini sudah jadi ya satu ya. Ini sudah jadi. Harus tetap ada foto artisnya agar wajahnya konsisten, Bu. Dari satu ke sorry sorry kok nggak keluar ya? Mana nih? Oke, sudah keluar ya. Nah, ini sudah jadi satu foto ini di scene pertama, ya kan? Nah, foto artisnya pakai ini. Foto artisnya pakai ini. Nah, nanti di scene 2 juga sama. Kita pakai
foto yang sama ya. Ini di scene 2. Masukkan juga foto sling bag-nya. Mana tadi? Mm-mm. Mana mbak-mbak tadi ya fotonya ya. Nah, ini ya. Tambahkan juga foto tasnya. Ini tasnya ya. Kemudian masukkan skrip scene kedua ya. A professional Asian working woman in a minimal modern workspace. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga juga sama. Kita copy dulu yang ketiga. Jadi biar konsisten harus dimasukkan referensi-referensinya. Ini kasusnya saya pakai ini beda-beda ya apa namanya, biar cepat aja sebenarnya. Jadi kalau mau menunggu ya boleh berurutan serial maksudnya ya, daripada masukkan lagi dan masukkan lagi. Ini khawatir nggak keburu aja kalau kita nunggu setelah tergenerate baru kita generate berikutnya lagi. Coach, tadi kok modelnya kayak ada manusia planet gitu, Coach, yang kayak apa gitu? Itu kita milihnya bilangnya gimana tuh, Coach, modelnya tuh? Yang Kalau tadi itu minum apa? eh, eh. Kalau itu saya bilangnya anthropomorphic. Anthropomorphic itu adalah tahu filmnya Car yang warna merah tapi ada matanya, anu lah apa namanya? Tayo, Tayo tahu lah. Tayo ya. Nah, Tayo itu adalah salah satu model anthropomorphic. Jadi Oh, jadi di mempersonifikasi ya benda mati seolah-olah dia hidup seperti manusia. hmm, di ChatGPT bisa ya, Coach, kalau Bisa, kita promnya kita gitu ya. Oh, kita minta ya. bisa. Nanti tulis di Heeh. grup ya, Coach ya. Jadi kita coba juga gitu kan. Siap, siap. Oke. Ntar, Makasih, Coach. sama-sama. Hmm, mana tadi? Oh ini. Oke, ini yang ketiga. Oke. Yang kedua sudah jadi ya. Yang pertama seperti ini. Yang kedua seperti ini. Ya. Yang kedua ini kayaknya masih sama di rumah ya. Gimana kalau kita rubah background jadi di tempat kerja. Ya. Office. Apa namanya? Dengan pakaian formal, jas misalkan ya, jas blazer blazer, sorry, kalau perempuan blazer ya namanya ya, blazer. Oke. Nah kalau sudah ini di-download. Ya, ini di-download gambarnya, kemudian ini juga di-download. Ini kan sore hari ya, sore hari, rubah suasana dan lighting jadi sore hari menjelang malam. Kemudian juga apa sih ceritanya tadi yang ketiga? Yang ketiga itu sore hari di mana tadi ya? Nah ini kan after work Sore ya. hari. Oke, after work itu di mana ya after work biasanya ya? Di jalan-jalan di mall aja kali ya. Iya, jadi bisa. Jalanan habis hujan gitu. Jalanan habis hujan di depan kafe-kafe. Nah, gitu ya. Tongkrongan anak muda ya.
Kemudian outfitnya kita ganti jadi yang gimana sih outfitnya anak nongkrong tuh gimana ya? Pakai Eh, Casual. jeans kaos tapi dengan blazernya itu kali, jadi Oke, nggak iya, iya. berubah. Oke, heeh. Eh, Jeans, celana jeans ya. Celana jeans, baju kaos, dan blazer semi formal gini aja ya. Topi, Ya. topi. Ya, topi. Masa bagus blazer sama pakai topi enggak ya? Gini aja lah ya. Nah, oke, kita. Nah, ini di kantor nih. Nah, jadinya lebih formal kan? Lebih formal di kantor. Nah, kemudian ini kita sambil nunggu. Kalau sudah Bapak Ibu, kita bikin yang keempat. Jadi yang pertama apa tadi? Konsep, bikin konsep dulu. Yang kedua, setelah dipilih konsepnya, yang kedua bikin skripnya. Yang keempat, yang ketiga generate fotonya. Yang keempat baru generate videonya. Video. Hmm. Nah, yang di sini kita minta untuk generate video. Buatkan from generate video untuk setiap scene. Ya, untuk setiap scene. Agar lebih akurat, ada satu format namanya adalah JSON. JSON itu apa ya penjelasannya ya? Rumit wis pokoknya JSON aja ya. Waktunya nggak cukup kalau saya jelaskan JSON itu apa. Ya, format JSON. Nah, ini formatnya. Mas, tanya. Oh iya. Oh bukan ya. Hmm, sorry. Ini kayaknya di sini Bapak Ibu ya. Ini ada skrip ya. Jangan langsung kayak tadi, tapi ini diginikan dulu. Diklik cabang dalam obrolan. Nah, cabang dalam obrolan ini biar tidak bikin sesuai dengan obrolan terakhir. Jadi gini, ini kan ada skrip dan kita minta untuk dibikinkan prompt untuk generate foto, ya. Jadi nanti kalau kita minta prompt lagi berdasarkan percakapan terakhir. Nah, biar tidak berdasarkan percakapan terakhir, percakapan yang lebih di atasnya kita lakukan percabangan. Nah, percabangannya di sini. Berdasarkan apa? Berdasarkan skrip ini. Ya, buatkan prompt generate video ya untuk setiap scene pisahkan ya ini pisahkan prompt untuk setiap scene lengkap dengan voice over dan dialog. Seluruh dialog harus dalam bahasa Indonesia. Tidak ada background musik. Nah, kenapa tidak ada background musik? Karena nanti kalau ada background musiknya bisa mengganggu karena antara satu scene dengan scene yang lain eh, berubah musiknya, Bapak Ibu. Nah, ini modelnya gini. JSON itu apa sih? Nanti bakal lebih detail lagi, Bapak Ibu. Ya, misalkan durasinya berapa, aspek rasionya berapa, ya, stylenya sinematik, locationnya di apartemen minimalis pagi hari, visualnya seorang wanita pekerja, kameranya close up, ya, audionya, voice overnya apa, ambient soundnya. Nah, ini ambient soundnya ndak boleh ada seharusnya ya. Ini dihapus nanti ya. Kita langsung praktek. Kita copy dulu ini. Kita copy dulu. Dari yang terakhir tadi ini, foto ini ya, langsung aja Bapak Ibu. Langsung aja dibikin. Tapi buat gambarnya dihapus dulu.
Nah, oh sorry, kita kan pakai Meta AI ya. Berarti ini harus di-download dulu Bapak Ibu ya. Download dulu. Yang gratis Meta AI. Nah, ini Meta AI. Kita minta Meta untuk bikinkan, nah ini ya, kita minta untuk membuatkan video ya. Meta AI bisa diakses di meta.ai garis miring Vibes. Masukkan promptnya, ambient sound-nya adalah kita sebut silent. Oh nggak apa-apa, wis, pakai yang tadi ya. Ya. Gambarnya kita masukkan. Yang pertama tadi. Eh, tunggu tuh, matiin. Hmm, itu dimatiin. Oke, ya. Jadi di sini kita minta Meta AI untuk mengenerate video ini, animasikan. Saya nggak tahu ya, apakah ini bakal bagus atau tidak. Biasanya kalau di Meta AI itu tiba-tiba bahasanya jadi bahasa Inggris. Itu ya, ya begitulah. Ini sedang dibikinkan. Yang kedua juga sama, tinggal di copy, dimasukkan lagi, bikin video lagi, masukkan. Gambarnya di-download dulu yang kedua, scene kedua di-download dulu. Jangan lupa. Nah, ini yang di kantor ini ya, di-download dulu. Nah, yang ketiga juga di-download dulu. Oh, kayak gini ya. Download dulu. Habis pakai pakaian formal, sekarang pakai pakaian semi formal. Nah, masukkan yang kedua. Nah, ini di kantor. Animasikan. Kita lihat animasi yang pertama, hasil karyanya apakah bagus. Nih, animasi yang pertama. Oke. Sayangnya animasi yang pertama tidak ada audionya ya Bapak Ibu ya. Nggak ada audionya. Loh, 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 loh. Kok hilang itu? Iya. Lalalala. Itu nggak apa-apa, nanti dipotong aja. Oh, ada suaranya. Ntar, kok nggak ada suaranya? Oke, di Meta AI ternyata ada kekurangannya itu ya. Tidak bisa ada suaranya. Ataukah saya salah setting? Yang kedua seperti ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau gratisan saya tidak menjamin hasilnya bagus ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi tidak apa-apa, kita download aja. Nanti suaranya kita bikin sendiri. Pakai teknik yang ketiga yaitu teknik dubbing dan music. Ini sudah ada yang ketiga, baru kita generate yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga scene-nya adalah ini. Kita masukkan scene-nya. Kemudian gambarnya ini. Oke, animasikan. Nah, oke. Oke, sudah jadi tiga Bapak Ibu ya. Sudah jadi tiga. Tinggal kita masuk, ini yang ketiga belum saya download. Tinggal kita masuk ke CapCut.
Oke, ini CapCut-nya sudah ready ya. Kita impor dulu dari video-video yang telah berhasil di-download. Oke ya. Kita sudah punya 3 scene. Nah, ini scene yang kedua. Nah, ini scene yang ketiga. Karena di apa namanya? Oh, belum muncul ya. Bentar. CapCut. Nah, kita sudah punya 3 scene, Bapak Ibu ya. Karena tadi di Meta AI, karena gratisan, belum bisa keluar audionya, enggak apa-apa. Kita akan tambahkan audionya sendiri habis ini ya. Nah, kurang lebih nanti videonya seperti ini. Ini karena tidak masuk akal, akan kita cut sampai di sini saja. Oke ya, sampai sini saja kita cut. Nah, jadi yang masih tidak masuk akal itu enggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, ini masih masuk akal. Yang enggak masuk akal tadi di mana ya? Kita potong dulu yang enggak masuk akal. Ini tidak masuk akal ya, kita potong dulu sampai scene yang masuk akal. Nah, ini masuk akal Mas Yan ya. Kita potong dulu. Jadi kalau secara video kayak gini. Ini belum audio ya. Audio habis ini kita bikin. Nah, sekarang kita bikin audionya. Kita masukkan audio terus kemudian kita masukkan musiknya dulu deh ya, mumpung sempat. Inilah ini ya, ini videonya. Ini audionya. Kita coba. Volumenya terlalu besar, saya turunkan. Nah, saya tambahin transisi dulu biar halus. Nah, ini ya. Oke. Misalkan ini lagi transisinya. Ini tak kasih transaksi lagi. Ini jadinya berapa nih totalnya nih? Totalnya adalah berapa? 10 detik cuman ya. Dari 30 jadi volumenya dasar, pudar keluar. Nah, ini. Oke. Ya, tinggal sekarang kita tambahkan teksnya. Ya, misalkan di sini.
Kita kasih teks dulu Bapak Ibu. Ya. Teksnya apa? Teksnya adalah sesuai dengan dialognya yang tadi. Ya, dialognya yang pertama apa tadi? Dialognya adalah nih. Pagi dimulai, kerja berjalan tanpa ribet. Voice overnya ini ya. Pagi dimulai. Nah, di sini. Nah, ini. Yang bagus apa ya? Hitam ya. Fontnya adalah font yang bagus apa ya? Pakai nah, ini aja ya. Oke. Pakai celebration. Nah, ini nih. Fontnya dikecilin dulu. Fontnya pakai font 12 ya. Warnanya adalah warna putih. Kayak ini aja deh. Ini ya. Iya. Sip. Atau yang ini. Nah ini ya. Pagi dimulai. Oke. Kita copy dulu. Nah, yang kedua, voice overnya adalah nih, semua kebutuhanmu selalu siap di satu tempat. Jadi nanti di scene ini semua kebutuhanmu selalu siap di satu tempat, gitu ya. Kemudian yang ketiga, scene-nya adalah tanpa ganti tas. Omah Nara one bag full life. Nah, ini di sini ya. Omah Nara ya. Oke, kita lihat previewnya dulu Bapak Ibu. Kurang lebih nanti videonya kayak begini. Oke, gitu ya. Ini aku animasikan dulu. Yang di sini juga aku animasikan dulu. Buat sama aja animasinya biar nggak bingung ya. Biar nggak usah mikir-mikir lagi. Kita lihat.
Oke, nah sekarang kita bikin voice over-nya ya. Kita bikin voice over. Kalau Bapak Ibu sudah pakai eh apa namanya? Sudah pakai eh, CapCut Pro ya. Kalau misalkan di sini sudah ada apa namanya nih subtitle atau kita menyebut ya subtitlenya ya. Yang ini tulisannya pagi dimulai kerja berjalan tanpa ribut ini. Di fitur yang Pro itu sudah ada namanya teks keucapan. Ya, jadi kita tinggal bikin aja. Misalkan ini ya pakai suara wanita Pagi dimulai. Kerja berjalan tanpa ribet. atau yang Sinta. Pagi dimulai. Kerja berjalan tanpa ribet. Memang saya nggak ada yang cocok sih ya, cuman nggak apa-apa. Kita kan cuma belajar Pagi aja. dimulai. Pagi dimulai. Kerja berjalan tanpa ribet. Pagi dimulai. Kerja Pagi dimulai. Pagi dimulai. Kerja berjalan tanpa ribet. Pagi dimulai. Kerja berjalan tanpa Pagi dimulai. Kerja berjalan tanpa ribet. Pagi dimulai. Kerja berjalan tanpa ribet. Oke, kita pakai ini aja ya. Hasilkan ucapan. Nah, apa wis. Sebenarnya ada yang saya lebih suka biasanya Bapak Ibu. Saya biasanya lebih suka pakai namanya Eleven Labs. Tapi kayaknya waktunya yang nggak cukup ya kalau kita pakai Eleven Labs. Nah, ini dipotong-potong sesuai tadi dipotong di sini ya. Ini dipotong. Nah, ini setiap jeda-jeda kata-kata ini dipotong. Hmm, ini juga dipotong lagi. Ini dipotong lagi ya, diletakkan sesuai dengan tulisan-tulisannya tadi. Nah, misalkan ini di sini tulisannya, ini di sini, ini di sini ya. Sudah benarkah? Coba kita lihat dulu. Pagi dimulai. Kerja berjalan. Oh, sorry. Kayaknya tadi itu baru satu ya, tak kirain empat jadi satu ya. Nah, ini dulu ya. Ini teks keucapan diklik siapa tadi namanya? Komentar lembut. Kartika. Kartika aja deh, nggak apa-apa ya Kartika. Agak cepet. Pagi dimulai. Kerja berjalan tanpa ribet. Oke, pagi dimulai. Oke, sini ya. Oh, ini berarti harus dipotong di sini, potong juga di sini. Ini tak besarkan dulu biar kelihatan ya. Bapak Ibu masih bisa mengikuti ya? Semoga masih bisa. Coba lihat ya suaranya. Pagi dimulai. Kerja berjalan tanpa ribet.
Ini yang pertama. Pagi dimulai, kerja berjalan tanpa ribet. Oke, yang kedua sekarang ya. Tetap pakai Kartika. Semua Mm-mm. Yang keempat, tetap juga pakai Kartika. tanpa Oke. Sampai yang terakhir ya, Kartika. Oma Nara, one bag full of life. Oke ya. Yang kedua ini kita bikin speednya nggak bisa di. Kecepatannya dijadikan 0,48. Oh, keliru. Kecepatannya dipercepat jadi 2 kali lipat. Ini ya. Ya nggak usah ngedit-ngedit lagi. 2 kali lipat. Oke. Ini juga dipercepat jadi 2 kali lipat. Oke. Kita potong. Sorry. Kena. Kita potong di sini. Kita potong lagi di sini. Potong. Oke, sudah. Kita coba lihat hasilnya dulu. Ya. Pagi dimulai, kerja berjalan tanpa ribet. Semua kebutuhanmu selalu siap di satu tempat, tanpa ganti tas. Oma Nara, one bag full of life. Jadi lebih cepat ya. Gak apa-apa lah ya. Ini hanya sekedar contoh saja Bapak Ibu. Ya, nanti bisa di-customize. Artinya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri ya. Kurang lebih seperti itu. Tuntas sudah bisa jadi satu video. Ini akan saya ekstrak dulu dan saya share kepada Bapak Ibu semua ya. Oke. Walaupun nggak sempurna nggak apa-apa karena kita masih tahap belajar Bapak Ibu ya. Yang penting ada contohnya dulu Bapak Ibu. Kalau yang sempurna waktunya sangat panjang sekali. Nah, sekarang sudah pukul 15.00. Silahkan pertanyaan sambil Pagi saya dimulai. ekstrak. Hasilnya adalah seperti ini. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Inilah hasil belajar kita dalam waktu 30 menit. Mulai dari kita bikin konsepnya, kita bikin skripnya, kita bikin fotonya, kita bikin videonya sampai tahap editing dalam waktu 30 menit. Sehari kalau Bapak Ibu bisa meluangkan waktu 30 menit, setiap hari Anda punya konten. Ya, yang ini akan meningkatkan branding Anda di mata konsumen. Kita bakal lihat hasil karya kolaborasi antara ChatGPT, Google Gemini, dan Meta AI. Ya, silahkan nanti disiapkan penilaiannya 0 sampai 10, lalu tulis di komen kira-kira berapakah kita layak memberikan hasil karya AI ini untuk meningkatkan branding bisnis kita. Kita nikmati ya. 1, 2, 3. Pagi dimulai, kerja berjalan tanpa ribet. Semua kebutuhanmu selalu siap di satu tempat, tanpa ganti tas. Oma Nara, one bag full of life. Oke, silahkan Bapak Ibu ditulis di kolom komentar 0 sampai 10 dikasih nilai berapa nih AI-nya ya. AI yang akan menggantikan tugas sutradara untuk bikinin Anda konten setiap hari. Wow, Pak Yohanes Edward kasih 9 ya. Sambil nulis, kasih nilai ya. Izin saya ke belakang sebentar Bapak Ibu. Apa?
pisahin dulu kemana gitu. Pindahin dulu ke mangkok atau kemana. Jangan pakai yang itu lah, malah susah kali. Apa botolnya? Coach, pertanyaan saya itu, Coach, modelnya itu bisa konsisten sama tuh gitu, Coach. Itu yang buat kita buat scene boardnya itu gimana ya, Coach ya? Untuk menentukan supaya apa ditulis di promnya itu gitu loh, Coach. Modelnya harus sama semua gitu, gitu ya, Coach. Makasih. Sorry, saya baru dari belakang nih Bapak Ibu. Ada pertanyaan tadi ya? Iya, Coach. Yang ini kok modelnya semua sama gitu, Coach. Kita kan yang sering kan itunya beda-beda gitu loh. Ganti-ganti ya. Ini konsisten banget gitu. Jadi maksudnya di prom itu ditulis ya modelnya si ini gitu, si X gitu. Terus atau gimana ya, Coach ya supaya konsisten, Coach gitu. Iya, Makasih. ya sama-sama. Salah satunya harus ada gambar referensinya, Bu. Masih ingat nggak tadi di Google Gemini ya? Kita coba kembali ke Google Gemini-nya. Ini saya kasih 3 agar Bapak Ibu bisa membandingkan di sini. Ini adalah scene pertama. Saya bikin fotonya masih sama. Artisnya sama nih, ya kan? Artisnya sama, tasnya juga sama. Hasilnya Mbak ini. Tapi dia pakai baju apa? Casual di rumah, ya bangun tidur. Pakai pakai apa namanya? Piyama. Nah, yang kedua juga sama. Fotonya Mbak ini masih ditambah dengan tas ya. Tapi saya minta agar diganti. Ruangannya harus office. Kemudian nggak boleh pakai baju kayak gini kan nggak kelihatan kerja kalau gini ya. Harus pakai blazer. Yang ketiga juga gini ya. Nah, fotonya sama, tasnya juga sama. Nah, tapi saya Oke, minta oke. di sini, Nangkap saya. oke, paham ya? Nah, sehingga Paham, hasilnya paham, paham, Coach. Makasih. siap, sehingga hasilnya adalah konsisten gitu. Ya, minimal mbaknya sama ya, mbaknya sama. Jadi kalau mbaknya sama nanti ya hasilnya juga sama juga ya. Oke, rata-rata memberikan angka 98, angka 98, 9999988888. Alhamdulillah ya, berarti AI hari ini sore ini tahapnya sudah bisa ya menggantikan tugas kita untuk menggantikan tugas sutradara dan kameramen untuk jadi karyawan yang Anda bisa membantu tugas Anda membangun iklan setiap hari ya, bikin konten setiap hari. Tapi Coach saya pengen nyoba deh yang pakai animasi tadi tuh, Coach, yang pakai minum kopi apa ya? Yang Oh iya lucu-lucu kayak bisa. gitu animasi itu kayaknya isinya kan tidak melanggar copyright gitu ya. Kalau ini kan kita Hmm. ngerinya kan ini kayaknya modelnya ini kayak orang dikenal juga ngerinya gitu loh, Coach. Iya, Kalau yang iya lucu-lucu betul. gitu kan istilahnya kan gitu menghindari copyright aja sih, Coach gitu. Iya, bisa juga sih. Nah, itu nanti kita pelajari di Akademi AI, Bapak Ibu. Ya, karena di Akademi AI, Bapak Ibu cukup investasi sebesar 169.000, di mana Anda bisa 8 kali pertemuan. Berarti satu kali pertemuan berapa dong tuh? Cuman 20 ribuan ya kan? 25 ribuan. Nah, sangat murah sekali investasinya. Dan 8 kali pertemuan. Sampai kalau masih ada pertanyaan sampai malam bisa kita eh, lanjutkan. Nah, kalau di sini tentu saja ruangnya terbatas, eh, tidak bisa kita bahas semua karena pertemuan kita hanya 1 kali. Besok sudah ganti ini lagi. Itu yang Coach tadi bilang clothes itu ya, Coach Iya, itu ya. banyak Bu, Yang banyak mau diajarin ini yang AI banyak sih clothes yang ya. bisa dipelajari. Nah, karena Oh. saya lagi di MCC nih dan apa namanya di sini waktunya sudah habis ya, jadi harus bergantian dengan yang lain. Saya mau izin dulu Bapak Ibu ya. Kita bisa akhiri dulu.
Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk belajar lebih dalam lagi, bukan hanya bikin konten, tapi masuk sampai ke strategi bisnis, Bapak Ibu bisa mengikuti Akademi AI. Apa itu Akademi AI? Tadi sudah saya jelaskan. Mungkin kalau ada yang belum eh, apa namanya belum masuk tadi ya, kurang lebih Bapak Ibu bisa pelajari di miliaran.id. Nah, nanti linknya kami kasihkan ya. No. Kurang lebih seperti ini, 8 kali pertemuan. Nah, kira-kira begitu Pak Ibu ya. Pertanyaan nanti bisa ditulis di grup aja ya. Tanya jawabnya di grup aja. Karena memang jamnya harus selesai di sini. Harus gantian dengan yang lain. Begitu Bapak Ibu semua, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu. Salam dahsyat ya. Sampai jumpa di ruang pertumbuhan. Saya tunggu di Akademi AI. Sampai jumpa lagi di ruang pertumbuhan di Akademi AI. Salam omset miliaran. Saya Kera Owi Perdana, izin undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.